Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Adila dengan NIM 24114 kelas I3G. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek kami, yaitu kelompok 3. Jadi kami mengambil kelas dengan kelas 10 IPA 1, yang dimana datanya itu ialah seperti ini. Nah, di sini kan udah jelasin bahwa ada siswa, nama siswa, kelas, total, hari, hadir, alfa, izin, sakit, dan persentase kehadirannya dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Jadi ada tertera dengan 20 siswa. Terus, kita langsung buka Excel. Nah, yang dimana data tersebut sudah disediain dari yang ke-1 sampai ke yang 20. Ada juga nilai rata-ratanya dan mediannya. Jadi, kelas IPA 1 ada total harinya dari 120 dan hadirnya tuh beda-beda. Terus ada alpanya juga beda-beda, izin juga bisa dilihat, sakit. Nah, terus ada persentase kehadiran, mana nilai tugas, nilai UTS, dan nilai akhir bisa dilihatin dari ini. Nah, jadi rata-rata dan median dari siswa kelas 10 IPA 1 ada di 79,55, untuk nilai tugas dan nilai UTS-nya ada 77,4, nilai UAS-nya ada 8, nah, dan nilai akhirnya ada 79,4. Jadi, jika di rata-rata ada median tersebut ada yang 79,5 tadi dari nilai tugas, secara keseluruhan ada 80,5, sedangkan nilai UTS-nya ada 80, sedangkan nilai UAS-nya ada 82, dan nilai akhirnya ada 82. Nah, terus kita langsung membukakan Excel yang dimana data tersebut tadi kita jumlahkan atau kita analisis lagi. Nah, jadi di sini kan udah ada terdapat dengan siswa, nama siswa, kelas, total hari, alfa, izin, sakit, kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai luas, dan nilai akhir. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari data tersebut. Nah, dan di sampingnya sudah menjelaskan bahwa yang pertama ada exploratory data analysis atau EDA, yang dimana statistik deskriptif ini disebut juga dengan data kehadiran. Jadi ada minimum yaitu dengan 69 dengan nilai 69, sedangkan maksimumnya ada 99, sedangkan mediannya ada 85, dan sedangkan rata-ratanya ada 85,30, dan standar deviasi ada 8,6. Dan untuk statistik deskriptif atau nilai, kalau untuk statistiknya ada minimum dengan nilai 58, sedangkan yang maksimum dengan nilai 99, sedangkan yang median ada di nilai dengan 82, sedangkan rata-rata ada 82,5, ada 82,65 untuk nilai, sedangkan standar deviasi pada nilai deskripsi itu ada 10,6. Nah, terus selain EDA tadi, teman juga harus mengetahui dari analisis data, yaitu ada distribusi data. Jadi, yang pertama ada kehadiran. Jadi, ada namanya interval sama frekuensi. Nah, untuk interval ada di 85 sampai 100, untuk frekuensinya ada 13, untuk 70 sampai 84 ada frekuensinya ada 13, sedangkan 55 sampai 60 ada 1. Totalnya ada 27 untuk frekuensi. Terus ada korelasi antar variabel, yang dimana variabel kehadiran dan nilai korelasi atau persen ada di 0,981937, atau kalau dibulatin menjadi 98. Jadi sangat kuat dan positif. Jadi nilai kelas 10 IPA 1 itu hampir sempurna. Nah, dari tinggi, sedang, rendah. Untuk tinggi ada di 85% sampai 100%, sedangkan yang sedangnya ada di 70% sampai 84%, sedangkan yang rendah 55% sampai 60%.
9%. Jadi dari tinggi ada di mencakup angka 93 sampai 91 yang disebut dengan sangat baik, sedangkan yang sedang ada di 81,38 yaitu cukup. Sedangkan yang rendah 81,33 itu disebut juga dengan kurang. Jadi kan tadi ada 20 siswa. Jadi tabel nilai rata-rata siswa itu dari Andi sampai dengan Tono, nilai terlanya untuk Andi Pratama ada di 88, sedangkan Budi Saputra ada di 80, sedangkan Citra Lestari ada di 91. Dani Firmansyah ada di 70, Erika Rahmada 96, dan seterusnya. Terus, untuk grafiknya, ada visualisasi data, yaitu yang pertama ada histogram. Dari kelompok kami sudah mengambil data dari tabel yang pertama ada histogram nilai akhir siswa. Nah, jadi di sini udah ditunjukin dari jumlah siswanya sampai nilainya. Yang kedua ada bar chart, bar chart ini persentase kehadiran siswa. Jadi di mana persentase kehadiran siswa itu ini sudah ditentuin dari Andi sampai Tono ada 20 siswa. Dan sedang yang grafik yang ketiga ada grafik garis perbandingan nilai siswa. Nah, jadi kalau kan ini ada 4 garis. Nah, jadi setiap garis itu memiliki arti yang berbeda-beda. Kalau untuk yang biru ada nilai tugas, untuk nilai UTS ada warna hijau, sedangkan yang merah itu nilai UAS, sedangkan yang ungu itulah nilai akhir. Jadi beda-beda. Terus itulah proyek hasil dari ini, dan ini untuk set 2-nya. Nah, ini udah dicari juga, cuman kita mengambil proyek dari hasil yang pertama. Nah, ini untuk yang kedua udah cari dari grafiknya, dari kehadiran, nilai tugas, UTS, UAS sampai nilai akhir. Jadi ini dan ini. Nah, untuk juga. Nah, tapi kami mengambil dengan project yang yaitu dengan yang sudah kita jelasin juga, dan di search 1 dari PDA distribusi, dari kehadiran, dari terus visualisasi data itu sudah dijelaskan. Jadi itulah project dari Nah, jadi di makalah juga kami jelasin juga dari grafik, histogram, terus grafik dari bar chart, terus sama grafik dari perbandingan sama nilai-nilai lain. Jadi histogram itu adalah nilai akhir, bar chart itu adalah kehadiran, sedangkan line chart itu adalah nilai siswa. Nah, jadi berbeda-beda arti dari histogram, bar chart, sama line chart. Kalau histogram itu mayoritasnya nilai berada di kategori sedangkan bar chart itu adalah perbedaan keadaan siswa, sedangkan line chart itu adalah kehadiran mempengaruhi kestabilan nilai. Nah, jadi itulah hasil project dari saya sendiri dan berdasarkan hasil dari visualisasi data dari histogram, dari nilai akhir, grafik, dan line chart, bar chart. Nah, jadi masing-masing mempresentasikan atau menganalisis 20 siswa tersebut dari kelas 10 IPA 1. Sementara grafik itu menunjukkan dengan perbandingan nilai siswa menampilkan total 80 data nilai yang terdiri dari tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir dari 20 siswa tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja presentasi dari saya sendiri. Maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan, dalam penyebutan, dan dalam pengerjaan proyek Big Data. Kepada Ibu saya berterima kasih, dan kepada teman-teman juga saya minta maaf jika ada salah. Kalau saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.